warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiba Agustina, NIM 1220076 dari kelas SD. Sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan UAS dari UAS HAPPA. Bagaimana sih yang diajukan subjek hukum jika menjadi penggugat, tergugat, pihak intervensi, dan turut tergugat? Yang pertama, penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain. Bagaimana jika kita menjadi penggugat di pengadilan? Yang pertama, yang harus dilakukan oleh seorang penggugat adalah membuat dan mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri. Ya, karena tanpa adanya suatu perkara yang didaftarkan ke pengadilan, maka tidak akan ada alur persidangan. Yang kedua, menunggu relaks panggilan dari pihak pengadilan untuk menghadiri sidang. Yang ketiga, masuk ke agenda persidangan. Persidangan pertama yaitu mediasi, karena setiap perkara yang didaftarkan ke pengadilan negeri itu wajib untuk mengikuti mediasi terlebih dahulu. Yang keempat, jika penggugat dan tergugat sepakat membuat akta damai, jika tidak, maka gugatan dimajukan pada sidang kedua yaitu pembacaan gugatan. Yang kelima, pembacaan gugatan dari penggugat. Yang keenam, agenda sidang. Yang keempat yaitu replik. Ini merupakan bantahan dari penggugat atas jawaban dari si tergugat. Yang kedelapan, kesimpulan. Kemudian tergugat, orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak atau orang atau pihak lain, dan bagaimana yang harus dilakukan jika kita menjadi seorang digugat oleh penggugat. Yang pertama, menghadiri panggilan sidang. Yang kedua, masuk ke agenda persidangan pertama yaitu mediasi, karena setiap perkara yang didaftarkan ke pengadilan negeri itu wajib mengikuti mediasi terlebih dahulu. Yang ketiga, jika penggugat dan tergugat sepakat membuat akta damai, jika tidak, maka gugatan dimajukan pada sidang kedua yaitu pembacaan gugatan. Yang keempat, agenda sidang. Yang ketiga adalah eksepsi atau jawaban dari pihak tergugat, di mana eksepsi itu atau wajib jawaban ini merupakan bantahan dari seorang tergugat kepada gugatan penggugat. Yang kelima, sidang yang kelima adalah agenda duplik, di mana di duplik ini si tergugat akan kembali membantah jawaban-jawaban atas replik yang diajukan oleh penggugat kepada si tergugat. Yang keenam, agenda sidang, saksi dan bukti tergugat. Yang ketujuh, kesimpulan. Kemudian pihak intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung. Dan ada 3 jenis intervensi yaitu voguing, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam memeriksa sengketa perdata untuk membela salah satu pihak tergugat atau tergugat. Kemudian nuisance comes, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu, baik penggugat ataupun tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri. Kemudian freewaring atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam memeriksa sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. Kemudian soal yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam menjalankan hukum acara pengadilan agama? Dasar hukum hakim dalam menjalankan hukum acara pengadilan agama menurut saya terdapat pada hukum materi yang diberlakukan pada pengadilan agama yang berdasarkan hukum Islam. Maka apa yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain sebagainya yang termuat di dalam kitab fikih, tafsir, dan hadis. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 7 Tahun 1989, dan PP Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijadikan sumber hukum material oleh pengadilan agama di dalam hakim memutus suatu perkara. Selain itu, hakim juga dapat berpatokan asas-asas umum peradilan agama setiap badan peradilan. Asas-asas yang telah dirumuskan demi mengemban tugas, sifat, serta karakternya. Yang pertama, asas personalitas keislaman, seperti halnya pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. Perkara yang disengketakan juga sesuai di lingkup pengadilan agama. Hubungan hukum yang melingkupi keperdataan itu sendiri.
Yang kedua, asas kebebasan, yaitu dituntut memiliki pribadi yang kuat guna pelaksanaan kehakiman, yang diantaranya bebas dari campur tangan negara lain, bebas dari paksaan, bebas dari melaksanakan wewenang judikal. Yang ketiga, asas wajib mendamaikan, yang merupakan asas umum perdata yang sejalan dengan agama Islam. Yang keempat, asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kelima, asas persidangan terbuka untuk umum. Yang keenam, asas legalitas, artinya semua tindakan itu dilakukan berdasarkan hukum. Yang ketujuh, asas aktif memberi bantuan hukum. Kemudian soal yang nomor 3, bagaimana perbandingan spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Menurut saya, setelah mempelajari hukum acara perdata yang menjadi perbandingan hukum perdata di pengadilan negeri dan hukum pengadilan agama hanya dalam kewenangan absolut yang dimiliki masing-masing pengadilan. Artinya, kemampuan yang dimiliki pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada umumnya seperti kasus hutang piutang, gugatan non-prestasi, gugatan lelang, gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan sengketa kerjasama. Kemudian, sedangkan pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dan kemudian soal nomor 4, bagaimana harapan kita terhadap hukum acara agama di masa yang akan datang. Harapan saya terhadap hukum acara perdata agama di masa yang akan datang yaitu sesuai dengan kedudukan perdata sendiri, menjamin hukum di mana setiap orang berhak mempertahankan haknya sebaik-baiknya dan setiap orang dapat melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yang dapat dituntut melalui pengadilan. Apalagi dalam segi agama sebagai tempat mencari keadilan, hendaknya menghadirkan wajah keadilan sebagai penunggak keadilan di bumi. Dan dalam membuat suatu putusan-putusan, semakin meningkatnya kualitas yang dimiliki dengan argumentasi hukum yang memiliki semangat keadilan ditunjang dengan latar belakang para hakim peradilan agama yang bertitel swasta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.